Well, sebelum saya mulai nge-review, menurut saya ini adalah film pandemi yang kisahnya paling mengerikan, tragis, menakutkan, dan bikin merinding jika hal ini benar-benar terjadi ke dunia nyata, guys. Dan di antara banyaknya, bahkan ratusan film tentang pandemi, ini adalah film yang paling mempunyai kisah sangat unik dan juga romantis yang pernah saya tonton. Perfect Sense. Nah, Perfect Sense ini merupakan salah satu film drama fiksi ilmiah yang ditayangkan pada tahun 2011. Film ini menceritakan sebuah apokalips yang terjadi di bumi, ketika semua manusia di bumi perlahan kehilangan seluruh kemampuan inderanya. Cerita dimulai ketika Susan, seorang epidemiologis, menemukan sebuah kasus di mana ada seseorang pasien tiba-tiba kehilangan kemampuan indera penciumannya. Dan itu terjadi bukan hanya pada pasien tersebut, tapi juga terjadi pada beberapa orang di daerah lainnya. Susan diminta untuk meneliti apa penyebab penyakit yang terjadi kepada seseorang tersebut. Suatu ketika, Susan bertemu dengan Michael, salah satu seorang chef dari sebuah restoran yang ada di dekat rumahnya. Keduanya bertemu saat Susan sedang merokok di jendela apartemennya. Dan Michael dari bawah apartemen meminjam korek kepada Susan. Cerita berlanjut ketika wabah mengenai hilangnya indera penciuman mulai merebak di berbagai penjuru dunia. Susan dan tim dokter harus berjuang menemukan penyebab hilangnya kemampuan indera penciuman. Orang-orang pun mulai memakai alat perlindungan diri seperti masker untuk mencegah wabah yang belum diketahui penyebabnya. Nah, akibat wabah hilangnya indera penciuman pada manusia yang terjadi, restoran tempat di mana Michael pun bekerja mulai kehilangan banyak pelanggannya. Orang-orang tak bisa lagi mencium aroma makanan, dan hal itu membuat restoran tak lagi dikunjungi. Saat sedang istirahat, Michael bertemu dengan Susan dan mengajaknya untuk makan makanan di restoran Michael. Saat sedang makan, tiba-tiba Susan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Kejadian ini sama seperti ciri-ciri orang yang akan kehilangan indera penciumannya. Akhirnya, Michael pun menginap di rumah Susan. Namun, rupanya Michael juga mengalami gejala yang sama, yakni merasakan kesedihan yang mendalam. Ternyata benar, keesokan paginya, keduanya sudah kehilangan indera penciuman mereka. Kehidupan mereka pun semakin sulit ketika semua orang di dunia tidak bisa mencium aroma atau bau apapun. Meski begitu, kehidupan manusia terus berlanjut. Banyak spekulasi mengenai penyebab kejadian tersebut, dari mulai virus, bencana ekologi, hingga mutasi genetik yang terjadi akibat bahan makanan yang telah dicampur zat kimia. Bahkan serangan alien pun dituduh ikut andil dari akibat adanya kasus fenomena yang luar biasa menyeramkan ini. Belum selesai pencarian mengenai penyebab hilangnya indera penciuman, tiba-tiba semua orang menjadi rakus dan lapar, sehingga memakan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Namun ketika berhenti, orang-orang mulai sadar. Ternyata mereka kembali kehilangan satu lagi kemampuan indera mereka, yakni indera perasa atau pengecap. Semua orang kini sudah tidak lagi memiliki kemampuan indera perasa mereka. Restoran milik Michael pun semakin sulit mendapatkan pelanggan karena orang-orang tak lagi bisa merasakan dan mencium bau apapun. Michael pun akhirnya membuat menu baru untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya, hal tersebut berhasil membuat restoran didatangi oleh pengunjung kembali. Namun, tidak lama berselang, bencana lain datang lagi. Ketika Susan dan dokter menerima kabar dari Jepang bahwa orang-orang mulai kehilangan indera pendengaran mereka dan menunjukkan gejala kemarahan yang meluap-luap melebihi sebelumnya. Dan benar saja, hal tersebut kini mulai menjalar ke seluruh dunia, yang mana dari epidemik menjadi pandemik. Dan di apartemen Susan ternyata ada salah satu orang yang sudah terjangkit. Susan pun diajak Michael untuk tinggal bersama. Namun sesampainya di apartemen, Michael menunjukkan gejala kemarahan yang membuat Susan menjadi sakit hati. Susan akhirnya pergi dari apartemen Michael.
Saat kemarahan Michael reda, ia sadar bahwa Susan telah pergi dari apartemennya. Akhirnya, kehidupan manusia semakin kacau dan kericuhan terjadi di mana-mana. Film yang dibintangi oleh artis Eva Green dan aktor Ewan McGregor ini sukses mengaduk-aduk perasaan penonton ketika secara perlahan-lahan manusia akan kehilangan seluruh kemampuan indera penciumannya. Dan di sini saya juga sangat menyukai akting dari Eva Green. Walaupun dia bukan aktris dari kebangsaan Inggris, namun aksen Britishnya sangat terasa keren. Pokoknya sangat seksi terdengar di telinga. Kisah romansa nan menyedihkan juga sangat terasa dalam film ini. Cuma sedikit kelemahan film ini, hanya saja dari awal mula kisah film ini tidak diceritakan bagaimana virus ini dapat menyebar. Berbeda dengan film pandemi lainnya yang menceritakan bagaimana awal mula virus dapat menyebar bahkan sampai ke penjuru dunia. Bahkan sepanjang film tidak diceritakan bagaimana cara virus ini menyebar. Pertama, dampak dari virus ini adalah kehilangan indera penciuman yang dilanjutkan dengan perasaan emosi, kesedihan mendalam yang berujung rasa ingin menangis. Kemudian dalam beberapa hari berlanjut pada tubuh kejang-kejang dan tiba-tiba terasa lapar yang sangat rakus. Dapat dilihat pada scene yang memperlihatkan tiap-tiap adegan di mana orang-orang yang telah terkena virus ini memakan segala makanan, bahkan yang masih mentah sekalipun. Film ini juga menunjukkan seakan-akan mereka melakukannya di bawah alam kesadaran mereka. Restoran tempat Michael bekerja pun mengalami sepi pengunjung karena masyarakat sudah mulai enggan untuk makan di restoran. Sebab apapun yang mereka makan pun tidak ada rasanya. Keadaan semakin kacau di jalanan, sampai-sampai banyak orang meyakini bahwa ini adalah tanda-tanda akhir dunia. Well, secara keseluruhan, film ini sangat membekas bagi saya guys. Karena bayangkan saja jika dunia tanpa bau, dunia tanpa rasa, dan dunia tanpa pendengaran. Film ini memiliki premis yang unik, bagaimana cara dunia berakhir. Bagaimana dunia akan sampai ke titik kehancuran yang mengerikan. Adalah itu ketika manusia satu persatu kehilangan indera mereka. Satu hal juga yang bikin saya cukup tidak habis pikir bagaimana sang sutradara David Mackenzie menyampaikan kisah cinta dalam epidemik semacam ini bisa nyiptain kesan ironis dan tragis pada saat yang bersamaan. Sebuah pertemuan singkat yang tragis dan sungguh menyayat hati. Film ini juga diselingi drama yang diwarnai dengan romantisme dan nilai-nilai filosofis guys. Bagaimana manusia yang hidup dengan egois dan individualis mulai belajar untuk menghargai kehidupan ini. Ketika panca indera mereka menghilang satu persatu, tidak hanya fokus pada Susan dan Michael. Film ini juga memperlihatkan bagaimana reaksi masyarakat dunia terhadap epidemik ini. Walaupun dikemas dalam bentuk drama romantis, sebenarnya adalah sebuah otokritik terhadap masyarakat dunia yang semakin hari semakin angkuh, egois, dan individualis. Banyak yang merasa bahwa dirinya lah yang paling hebat dan tidak butuh orang lain. Yang mengagungkan uang, posisi, kedudukan, dan kemampuan melebihi hati nuraninya. Dan lagi, menurut saya, film ini seperti ingin menyampaikan sebuah pesan, yaitu cinta kasih. Itulah makna yang hendak disampaikan oleh film ini. Cinta kasih adalah satu-satunya hal yang tidak bisa direnggut dari manusia. Meskipun mereka kehilangan panca inderanya, lalu kenapa kita yang masih memiliki panca indera lengkap tidak mau mengasihi sesama kita? Kita masih bisa melihat, mendengar, mengecap, mencium, meraba, tapi kita menggunakan kelima indera tersebut untuk membenci dan menyakiti sesama. Bayangkan, apabila besok kita bangun dan mendapati salah satu indera kita tidak berfungsi, kepada siapakah kita akan mencari perlindungan apabila bukan orang-orang terdekat kita? Pokoknya teman-teman wajib banget nonton film ini guys. Perfect Sense.
adalah film romance yang mengusung tema apokalips. Tapi apokalips yang diceritakan di sini adalah yang benar-benar berbeda dari film yang biasa kita lihat di film-film pada umumnya. Pokoknya ini adalah film pandemik yang paling saya rekomendasikan buat teman-teman untuk tonton di malam mingguan ini guys. Dan terakhir saya memberikan nilai skor 8 untuk film yang memiliki banyak syarat makna ini guys. Well, paling itu aja guys sedikit review saya tentang film Perfect Sense yang dirilis pada tahun 2011. Seperti biasa juga, jika teman-teman ada kritik dan saran bisa langsung ke kolom komentar ya guys. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel ini. Kalau gitu saya Hugo Tara signing out, sampai jumpa di minggu depan dengan film-film super keren lainnya. Having fun, karena dunia hanya taman bermain. Bye!